Pernahkah kamu mendengar tentang siklus Krebs? Siklus Krebs merupakan tahapan ketiga dari proses transpirasi sel aerob. Siklus Krebs merupakan salah satu tahapan dari proses respirasi sel di dalam tubuh manusia. Siklus ini digunakan oleh organisme aerobik untuk menghasilkan energi. Sering juga disebut sebagai siklus asam sitrat. Reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh manusia terdapat banyak jenisnya. Salah satu yang penting disebut dengan siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat memiliki sebutan lain yang berupa siklus asam tikarboksilat atau terkenal dengan istilah siklus Krebs. Siklus ini menjadi tahap kedua dari respirasi seluler setelah terjadinya glikolisis. Glikolisis yang menghasilkan piruvat untuk kemudian mampu memasuki tahapan siklus asam sitrat. Karena siklus ini membutuhkan oksigen yang dipakai sebagai pendorong reaksi untuk kemudian menghasilkan lebih banyak energi dalam bentuk ATP. Siklus asam sitrat juga menggunakan enzim yang dipakai sebagai katalis dari energi yang muncul saat itu. Siklus Krebs sering juga disebut dengan siklus asam sitrat. Seperti nama Krebs diambil dari nama penemunya yang bernama Sir Hans Adolf Krebs. Sir Krebs menemukan siklus kompleks ini saat sedang mengajar biokimia di Universitas Cambridge pada tahun 1937. Penemunya ini berhasil dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 1953. Ada 8 tahapan siklus Krebs. 1. Pembentukan sitrat terjadi saat proses kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. 2. Sitrat yang dihasilkan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akunitase. 3. Enzim dihidrogenase isositrat kemudian mengubah isositrat menjadi A-ketagglutarat dengan bantuan NADH. Pada proses ini terjadi pula pelepasan satu molekul karbon dioksida. 4. Alpha-ketoglutarat mengalami proses oksidasi sehingga menghasilkan suksinil-CoA. Selama oksidasi ini, NAD+ menerima elektron menjadi NADH+, H+. Enzim yang mengkatalisasi reaksi ini adalah alpha-ketoglutarat dehidrogenase. 5. Suksinil-CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanosin difosfat atau GDP dan fosforilasi atau PI menjadi guanosin trifosfat atau GTP yang kemudian digunakan untuk membuat ATP. 6. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya lalu dioksidasi menjadi fumarat. Saat oksidasi, FAD menerima elektron dan menjadi FADH2. Kemudian, enzim suksinat dihidrogenase mengkatalisis perpindahan dua hidrogen dan suksinat. Selanjutnya adalah proses hidrasi, di mana terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan malat. 8. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dihidrogenase dan juga menghasilkan NADH. Oksaloasetat ini kemudian menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi.